Dengar ibu bujur yang diisi orang tua. Ada satu cerita diceritakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Uyunul Hikayat. Di dalam Uyunul Hikayat, hikayat yang ke-68. Dalam Uyunul Hikayat Ibnul Jauzi ceritakan. Ujar Ibnul Jauzi, ini cerita diceritakan oleh Khalid bin Khidash dan Ismail bin Ibrahim. Mereka dapatkan cerita ini daripada Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri mendapatkan cerita ini dari Sabit. Sabit mendapatkan cerita ini dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Perhatikan baik-baik. Ini cerita terjadi berarti di zaman Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik bercerita, perhatikan bujur-bujur, nun angin ceritakan kepian bagaimana doa orang tua. Suatu hari Anas bin Malik mengatakan, "Udna syaban minal ansar." Suatu hari jar Sayyidina Anas, kami bersama kawan-kawan mengunjungi seorang pemuda dari Ansor yang sedang sakit. Sakit, maka kami kunjungi. Fama nabrahu hatta qada ajaluh, dan tidaklah kami beranjak dari tempat itu, ternyata ajalnya sudah dicabut oleh Allah. Lelaki yang kami elangi tadi, yang sakit itu ternyata meninggal. Perhatikan, fa agmatna ala ainih wa madadna alaihi thawb. Kami tutup matanya, ini yang meninggal kok. Ini guru Darmawi biasa ngurus orang meninggal, orang meninggal tutupi matanya. Begitu matanya ditutup, bajunya tarik salah, kainnya ditarik sampai menutupi muhanya. Ya kalau orang meninggal gitu kalau tutup matanya baru tutupi kain wajahnya. Ya kalau ternyata apa? Ternyata aku perhatikan Sayyidina Anas, ada perempuan tua duduk di samping kepalanya. Ternyata itu mamanya. Walahu ummun ajuz. Ternyata dia memiliki ibu yang sudah tua, mata mamanya tuh kabur sudah. Kada tapi melihat. Lalu ada salah satu sahabat kami ya Sayyidina Anas berkata kepada ibunya, "Nek, sabar Nela, sabar. Mudahan Allah memberi pian pahala yang banyak, sabar pian." Jadi jar nenek tadi, "Mazak, ajazin sabar apa aku? Amata ibni, mati ka ajazin anakku." Nenek kada tahu. Ujar sa amata ibni, mati ka anakku. Lalu sahabat berkata, ujar mereka, "Na'am, inggih nek anak pian meninggal." Lalu nenek tadi berkata, "Ahakun ma taqulun, apakah yang kamu katakan itu benar?" Ujar mereka, "Bujur nek anak pian di meninggal." Fabakat, maka tiba-tiba perempuan mamanya tadi meneteskan air mata ngaran puitan. Sutuha, matanya kada terlihat lagi, detik banyu mata. Famaddat yadaiha ila sama, lalu tiba-tiba perempuan ini mengangkat tangannya ke langit. Lalu dia berkata, "Allahumma inni qad hajartu, Allahumma inni qad amantu bika." Mamanya ini mengangkat tangan berdoa, "Allahumma inni qad amantu bika wa hajartu ila rasulika rajaan an tughithani fi kulli syiddah." Ujarnya, "Ya Allah," nya mengangkat tangan, "Ya Allah, ulun ini beriman dengan pian. Ulun beriman dengan sampean ya Allah. Dan saya datang ke tempat ini untuk mengumpuli Nabi Muhammad. Karena Nabi berhijrah ke sini, maka aku datang di sini berkumpul bersama Nabi. Kenapa ulun beriman dengan pian? Kenapa ulun mengumpuli Nabi Muhammad? Harapan ulun cuma satu, supaya pian menolong ulun apabila ulun mendapatkan kesulitan. Ulun ini beriman kepada pian, mendekati Nabi itu ada tujuan apa? Supaya engkau tolong saya ketika saya mendapatkan kesulitan." Maka perempuan itu mengatakan, "Rabbana la tahmil alayya musibatal yawm." Ya Allah, hari ini musibah yang berat bagi ulun. Ulun belum siap menerima anak ulun meninggal. Ini musibah yang ulun rasa sangat berat. Dan ulun datang ke sini beriman kepada pian dan berkumpul bersama Nabi supaya pian tolong ulun dari kesulitan, dan ini adalah kesulitan yang ulun dapatkan, maka tolongi ulun. Begitu ibu tadi mengangkat tangannya meminta tolong kepada Allah, ujar Sayyidina Anas, fakasyafa anhul ghita, tiba-tiba anak muda tadi langsung menyingkirkan kain yang ada di wajahnya, waqa'at, dan tiba-tiba duduk. Lalu ujar Sayyidina Anas, fama barihna illa ta'amna ma'u, tidaklah kami beranjak dari tempat itu terkecuali kami sempat makan bersama pemuda itu. Coba lihat, seorang ibu mengangkat tangannya di hadapan Allah meminta anaknya yang mati supaya hidup.
Lalu kayak apa menurut pian kalau cuma pian ada sedikit masalah utang, pian cuma ada sedikit masalah keuangan, hanya ada sedikit masalah-masalah yang ringan, lalu apabila orang tua pian meminta mengangkat tangan kepada Allah, selesai semua masalah pian. Ini anak mati jujur mati, tapi mamanya meminta kepada Allah supaya hidup. Nah itu maksud kita. Jadi apabila orang tua itu masih ada, itu benteng terakhir bagi pian. Maaf. Terkadang coba pian renungkan baik-baik, sadari bang, berapa banyak di antara kita ini yang terkadang zolim dengan sesama. Berapa banyak di antara kita ini yang selalu berbuat dosa dengan Tuhan. Sebenarnya banyak bala Tuhan yang hendak turun ke kita. Sebenarnya banyak musibah-musibah yang mengincar kita karena kesalahan kita. Tapi tahulah pian, doa orang tua yang melindungi kita. Doa orang tua kita yang selama ini membentengi kita dari segala macam bala dan musibah. Berapa banyak orang yang kita zalimi sadar, orang yang kita pukul, orang yang kita zalimi, kita sakiti hatinya. Ini bila berdoa doanya kabul. Ini orang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati jar Nabi, jangan sampai kalian berhadapan dengan doa orang yang dizalimi. Takuti olehmu doa orang yang terzalimi, karena doanya kabul. Lalu itu kita zalimi, dan berapa banyak orang yang kita zalimi itu mendoakan kita dengan doa yang buruk, tetapi doa itu berhadapan dengan doa orang tua kita. Sedangkan orang tua kita doanya seperti doa Nabi kepada umat. Nah, makanya orang katakan selama orang tua pian ada, itu benteng pian yang terakhir itu di situ. Kalau kada ada mama, bapak, kalau kada ada bapak, mama. Pokoknya salah satu dari mereka itu benteng yang kokoh selama mereka ada. Nah, itu perhatikan baik-baik. Kalau pian ada kesulitan, datangi orang tua, minta mereka mengangkat tangan. Mereka doakan pian, selesai urusan pian, percaya aja. Jadi oleh karena itu, yang mana orang tuanya masih hidup, mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Nah, itu bujur-bujur benteng yang kuat bagi kita orang tua. Jadi apapun sekali lagi yang pian kehendaki daripada hajat dunia akhirat, pian datang kepada orang tua pian minta mereka mengangkat tangan, Allah bakal kabulkan. Nah tolong itulah. Nah ini Habib Ali Habsyi luar biasa lawan kuitan. Saya saman kayak itu juga, abah guru sekumpul kayak itu juga. Bila pian melihat orang-orang yang menjadi aulia, itu pasti hubungan dengan orang tuanya bagus. Habib Umar bin Hafid, beliau keluar dari Tarim, pergi keluar negeri, kembali lagi ke Tarim. Beliau akan masuk dulu ke masjid untuk sholat 2 rakaat, lalu kemudian beliau akan masuk dulu ke rumah mama beliau, sekedar mengolahkan kopi atau mengolahkan teh, mengabdi segan mama apa yang bisa digawi, baru balik ke rumah. Almarhum abah guru sekumpul, kayak apa sayangnya sidin lawan mama abah sidin, kayak apa saya seman kalau dalam manakib sangat berbakti kepada orang tua beliau. Nah ini manakib wali, dari semua wali yang kita ceritakan dari timur sampai barat, kada ada satupun dari mereka yang durhaka lawan kita, kada ada satupun. Dan bila pian orang-orang beruntung melihat ada orang-orang beruntung di dunia ini, orang-orang yang hidupnya nyaman, itu mesti doa orang tua yang menaungi mereka, mesti doa orang tuanya yang menaungi mereka. Nah jadi oleh karena itu, Allah ma'al walidain, perhatikan bujur-bujur orang tua. Jangan sampai kita menyesal setelah orang tua kada ada. Di situ baru nyesal. Terlambat. Nah mumpung orang tua masih ada, kesini biar mencari apa? Mencari macam-macam. Surga Allah tuh kada dikatakan surga Allah di kubur si anu, di makam anu, di kubah anu, bukan. Surga Allah itu apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga Allah itu diletakkan di bawah batis mama, di bawah batis kuitan. Nah itulah yang ada di rumah. Jadi itu perhatikan baik-baik. Istri tidak boleh melarang suami untuk berbakti kepada ibunya atau bapaknya, dan suami pun kada boleh melarang bini untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mudahan Allah tutup segala aib dan kekurangan kita.
Jadi mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah. Sekali lagi, apabila kita memiliki apapun hajat apapun atau permasalahan menimpa kita, maka orang tua kita ada di rumah kita. Nah, mereka inilah yang insya Allah apabila mengangkat tangan selesai urusan. Percaya aja, buktikan. Selama ini hubungan orang tua kada baiki, insya Allah rezeki pian bakal lancar. Rezeki lancar, urusan mudah. Karena mereka ini hijab yang akan mendinding kita daripada murka Allah. Mudah-mudahan orang tua kita mendapat rahmat yang luas sisi Allah. Doakan juga ini bubuhan balakar Majelis An-Anwarul Bahiyah. Majelis ini ada tim balakar cana bubuhan pemadam. Ini sudah tahun ketiga. Mudah-mudahan apa yang mereka selama ini lakukan itu dijadikan Allah sebagai tabungan mereka kelak di hari kiamat. Kesana kemari kan memperhatikan, kadang-kadang bubuhannya berjuang, masya Allah. Ya mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan Allah. Berjuang mulai diisi mobil sampai kada ada mobil. Kasihan mulai ada mobil sampai kada ada mobil. Pokoknya tapi kada pernah surut berjuang. Ada bari diunjuki mobil, tarik orang pulang mobil. Sampai tapi kada pernah berhenti berjuang kesana kemari, tulak ke Sungai Dama, kemana-mana bawa motor. Harinya malam dingin, bulik basah dingin, demi menolongi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hajat mereka semua dikabulkan Allah Ta'ala. Itu menyasah api di dunia demi menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bubuhan itu selamat dari api di hari kiamat, insya Allah. Percaya aja tuh, karena kita menolongi umat Nabi. Bubuhan balakar semua bubuhan balakar yang ada dimanapun berada. Jangan dikira ketika kalian mengejar api menyelamatkan umat itu sesuatu yang kada. Itu jadi tabungan besar karena di hadapan Allah. Itu menjadi modal. Kaifa tadinu tudan. Kayak apa pian memberi utang, situ yang dibayar. Hari ini pian menyelamatkan orang dari api. Boleh jadi di hari kiamat karena Allah yang menyelamatkan kita dari api. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah mudahan dalam waktu dekat ini diisi mobilnya insya Allah. Karena diisi mobil tuh tenyaman terbanyak bawa banyu. Menyanu kan bawa selang sih, ada sumber banyu. Karena kadang-kadang kita bila di yang para-para jiran-jiran bila ada bila kada ada banyu, sumber banyu banyak tuh agak ngalihnya memang. Iya kalau sungai parak paret banyak sumber parak, tapi mau jauh kasihan. Jadi memang mengharapkan ya mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala urusan mereka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pun bisa bermanfaat sekian umat barataan ala hadihin ya. Dan semua yang hadir yang membantu acara ini. Ini malam ini katanya tim balakar majelisnya ada balakar dari MIM yang selama ini juga membantu kita, bubuhan pimpinan Om Amau ada membantu kita juga setiap malam Rabu. Itu menunjukkan toleransi yang luar biasa. Beliau hadir ke sini, ada Ko Amau, beliau dengan anak buah Sidin, beberapa kemanakan Sidin datang ke wadah kita setiap malam Rabu juga membantu penerangan lampu. Wah itu nang hakikat toleransi itu, artinya saling bahu membahu. Kita sesama makhluk Tuhan ini saling membantu, saling menerangi, saling menolong. Mudah-mudahan ini bisa kita terus lakukan kepada sesama kita, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, siapapun yang membantu kita semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan kita kada mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min Allah mustur uyuban wa uyubum alimin anna wa tadabbarkat ulumihim Allahumma ja'al jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiran wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.